Itu bukan mukiman, bukan muslim udah. Yang nggak pernah menyakitin lidahnya, yang nggak pernah menyakitin tangannya. Wan Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana istifati fi shalat. Faqala ya Rasulullah. Wa ihtilasun yaslu syaitan min salati 'abdin. Rawahul Bukhari. Wa Tirmidzi wa sahahu yaka iltifat fi shalat fa innahu halakatun. Pain kana la buddha fabitatau. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gimana tuh orang tuh kalau sholat nengok ke kanan, apa nengok ke kiri? Dia nengok. Ya, kata Rasulullah masih di Aisyah, ikhtilas, hati-hati itu ikhtilas namanya. Disembur sama setan. Sembur setan. Ya serius setan min sholati abdin. Karena setan lagi sholat nyambur tuh hambanya. Gak ada nyala, gak ada nengok kanan. Hati nengok kanan. Semburan setan tuh. Satu semburan setan yang nengok. Yang kedua sembur setan di bol kita itu. Terus kalau ada suara ini, dia jangan bangun. Tunggu yang kentut, kalau ada suara baru kentut. Baunya ada, kentut. Di bawah tuh, nah itu tuh. Tiras setan. Bau kita ditiup. Mana? Lihat tiup bau gue nih. Kabur. Setan lu setan yang luar biasa, bukan setan pocong, bukan. Video itu yang ganggu kita sampai mati. Yang ganggu kita sampai mati. Iblis. Yang ganggu kita sampai mati, yang dikeluarkan dari surganya Allah Ta'ala, diancam keturunan Adam. Ya, bagaimana dia masuk api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia sholat tapi matiin orang. Dia sholat tapi bunuh orang. Allah jangan. Baik, itu jadi orang baik. Islam Muslim tidak ada mukimat, tidak ada mukimat. Ya, gitu. Yang ada Muslim udah. Gitu ya. Dia sholat ketika tadi dia begitu, setan jemur dia. Ya. Wa Tirmidzi ditanyakan Imam Tirmidzi dibenarkan. Iya kak iltifat. Bisnaku halakun. Kan rusak sholat cepat. Rusak sholat itu. Hati-hati. Ya. Urusan apa? Ini nggak punya urusan kan? Dia dari pagi narik. Ya, dari pagi jam 6 pagi. Api johor. Ada petarikan. Iya. Kan tarik. Jual keloen, ojek online, dengan petarikan. Ini kalau tarik pusing nih, karena dipikir ada manggil kali. Fajri, padahal gak ada manggil lagi. Setan manggil setan. Ada anak panggil kali. Aduh, gak tahu ada anak kecil ngomong, ai, dipikir Fajri gitu. Itu kan gitu. Kamu setan subhanallah, itu tengok. Setan, gitu ya. Makanya itu kalau di gunung jangan panggil orang jangan nengok. Anda cerita gitu. Kalau di gunung panggil orang jangan nengok. Orang-orang kagak. Kan orangnya nengok, orangnya kagak. Makanya orang kasar hilang sih panggil gunung. Panggil. Budi. Anak jawab nggak ada namanya Budi. Tuh. Ada siapa? Yasa. Wah. Udah enggak ada. Salah panggil gue gitu. Salah lu panggil. Jangan nengok. Nanti jawab ke KP. Nengok kagak, Bu? Enggak boleh. Masa datang beneran tuh namanya tuh. Anak dengan para pasukan itu. Udah di mana? Gunung. Adik-adik gunung. Apapun yang tidak tempati manusia, ditempati dia. Nah. Gunung indah. Hati-hati ente. Laut indah. Hati-hati ente. Nah, dalam keindahan yang tidak ditempati seseorang, banyak kehancuran. Berapa banyak orang jinah di gunung? Berapa banyak orang jinah di laut? Paham ini? Rumah terus gunung, terus laut.
dia ada 2-0, ada nempatin orang. Ya, apa kata anak baru gede? Abang, langsung aja kita enak. Soalnya ada orang sepi 5-0. Rumah kosong dia gak takut. Nggak takut. Kenapa? Mau mabok deh. Kalau kosong aja, mabok. Nyata kan tuh? Itulah pengalaman aneh zaman dulu. Pengalaman zaman dulu. Zaman dulu. Tuh, zaman dulu. Gitu. Yang belum nggak ada helm, bebas helm, nggak pakai helm. Zaman dulu nggak ada helm. Serang aja ke helm. Ya, dulu nggak ada helm. Kenapa? Orang dulu paling saksi kuat tuh. Kelapa aja kan pecah media. Orang sekarang palanya lembek-lembek tuh. Palanya lembek, tuh. Hatinya keras. Orang sekarang palanya lembek, hatinya keras. Orang dulu palanya keras, hatinya lembek. Orang dulu tuh palanya keras, hatinya lembek. Tuh. Makanya walaupun gimana dia berada, dia mau mabok, dia mau bengal kayak gimana, nggak ninggalin sholat. Orang dulu mau bengal kayak gimana, dia nggak ninggalin sholat. Ngaji nggak ditinggalin. Orang dulu biar kata bengal, pinter ngaji. Orang sekarang bengal, kelewatan, nggak pinter ngaji. Tapi gini ahli batak kagak bisa. Ya kan? Tuh. Ngaji itu, tambah ilmu. Anak belajar tentang itu, keluarin sendiri. Ya. Tambah ilmu. Tambah ilmu gitu ya. Tuh, orang sekarang keras. Ya paling kan kalau palanya lembek, palanya lembek, hatinya palanya keras, hatinya lem. Orang sekarang, gitu kan? Palanya keras. Palanya lembek, hatinya keras. Makanya pakai helm. Lu biar nggak pecah lu. Orang dulu mau jatuh berapa kali juga. Ya kan? Wah, orang dulu hebat dah. Wah, tancap dah. Keluarin lagi, biar nggak kepecah paling gua. Gue sakti juga sakti gue ngobrol dalam kami mati rembo rambutan Bogor. Tuh besok kita balas dendam ya kan apa-apa bukan tapi gak ninggalin sholat tuh gak ninggalin sholat sekarang gak ninggalin sholat ninggalin gaji loh. Kenapa? Palanya lembek musik helm hatinya keras-keras, Allahu Akbar. Dan jadi makanya kita suruh ikutin orang-orang salaf, orang-orang dahulu yang nggak ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itipat ya. Terus Wan Anas radhiyallahu anhu. Amin. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kana ahadukum bis salat fa innahu yunaji rabbahu. Fala yabsukunna baina yadayhi wala an yamini walakin an simali tahta qadamaini muttafaqun alaihi wa fi riwayat au tahta qadami. Diriwayatkan daripada sahabat Anas daripada Rasulullah SAW. Idza kana ahadukum bis salat, kalau kita lagi salat fa innahu yunaji rabbahu, ingat orang yang sholat yunaji rabbahu, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa munajat dengan Allah. Makanya pala yabsukunna baina yadayhi wala an yamini. Jangan ente ngeludah. Ya, di kanan, di kiri, ya di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Wa fi riwayat au tahta qadamain, atau di bawah ente yang ngeludah. Jangan ngeludah. Jangan. Kita lagi munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibuang ludah. Jangan. Ya, kalau lagi sholat jangan buang ludah. Gitu ya. Tuh. Kalau lagi sujud. Ya lagi sujud nanti. Ludah sini. Nasi kemarin ada jatuh kan. Maka telurnya nasi ditaruh di bawah tuh. Tuh. Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini agama tuh. Ajaran agama. Ya benar-benar seorang yang tadi sholat harus benar-benar dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anhu, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala kiramun li asin satara bihi janibal bainahi baitiha
Faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amiti ana kiramaka hadza fa innahu la tajid tasarrun ta'arudun bis salati." Al-Bukhari wa anfaqa al-hadisi fi qisal anjaniyatin Abi Jahmin wa fihi fa innaha haitin bis salati. Tuh, itu salat punya ya hordeng ini ada gambar. Atau orang sholat belakangnya digambar nih. Di sholat yang apa boleh baju gambar di belakang, baju kaos, tulisan belakang tuh. Ada tulisan ada gambar. Tuh, tulisan lagi belakangnya anak muda. Tulisan truk. Kutunggu jandamu. Itu tulisan kutunggu jandamu. Gambar perempuan. Ini ganggu. Nggak boleh. Ya, diibaratkan gitu kan. Rasulullah bilang nggak boleh ada kelambu, sholat kelambu, ada gambarnya, karena Rasulullah pernah dikasih kelambu Rasulullah. Rasulullah pernah dikasih kelambu, dikasih kelambu, ame ad-janahiyah, ya ame Abi Jahmi, dikasih kelambu, ame Abi Jahmi. Ya, itu kelambu itu ada gambarnya. Baina haitin fi sholat. Setiap sholat ganggu banget sama Rasulullah. Itu kelambu tuh kain bukan kelambu, kain itu ada gambar di depan kain itu ada gambar. Ganggu banget. Ya, kayak sunnah kayak putih-putih, sholat kayak putih-putih. Udah putih aja. Sholat pakai putih, tapi belakangnya ada gambar, ada bacaan. Gak boleh belakang bacaan, ganggu orang. Ya, harus ada bacaan. Ya, baca-bacaan yang bagus itu, ya tidak usah di mobil. Jangan bawa jelek Islam, kan banyak itu orang ngambil keberkahan, diminta tuh stiker, ditaruh di mobil, bacaan sallallahu ala Muhammad. Paham ini? Ditaruh di mobil itu. Ya kan? Baca sholawat, baca bismillah. Paham? Ya? Tentang masjid ya, buka tentang masjid. Dikit ya masjid. Nih, masjid. Kemudian baca masjid. Habis itu dikit lagi nih, 2 lagi. Wah, tulis 9 pit. Oh, pit gitu, oke. Ya, masjid. Sampai masjid. Sampai sholat. Masjid. Jauh dah masjid dah. Masjid dah jauh sholat dah. 50. Berapa ya? Sudah lama jualan Muhammad. Maafin dikit. Ya, besok aja kali ya. Belum Jumat masjid ya. Sholat segini ya. Apa tadi tuh? Nggak boleh ada kain yang ada gambarnya, nggak boleh. Atau kaos belakangnya ada gambar, jangan. Kalau saja ya, gambar depan nggak apa-apa. Belakang jangan. Yang usah ada gambar dah, polos-polos aja. Wah, habis sih polos-polos aja, terus ada gambar. Jadi akan mengganggu daripada sholatnya seseorang atau sholatnya dia depannya ada gambarnya. Wan Jabir Ibni Samrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatahani aqwamun yarfa'u absam ila sama fi shalat aw la tarji'u ilaihim rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir Ibni Samrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatin layantahina aqwam yarfa'una absaruhum bis sama bis shalat. Rasulullah bilangin banget tuh, ngomelin banget orang yang sholat matanya ke langit. Sholat ke langit. Allahu Akbar. Gak kedip-kedip itu orang. Lu mata ke langit, gak kedip-kedip. Mata jadi buta. Gak apa-apa kalau buta kayak apa-apa. Ini udah sadar ke langit matanya. Gak boleh. Bisa apa yang terjadi kalau dia mata ke langit? Ini waduh, ada hikmahnya. Ya. Aula tarji ilahim, takut gak balik lagi, bisa buta itu.
Takut mati itu nggak balik lagi. Mungkin aja. Jadi takut nggak dibalikin lagi. Pandangan kita ke bawah, ke atas terus. Tundukin palanya. Di sholat tundukin palanya. Dan di atas di depan kita ada Tuhan kita. Kita lagi ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, lagi munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ditambahkan lagi daripada walahu an Aisyah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salatan bi hadratit ta'am. Walahu yadfa'u akhbasani. Nggak dikatakan salat kalau depannya ada makanan. Salat depannya makanan. Salat. Saking takut hilang tuh makanan. Udah ketunguli, udah depan, belum sholat isya, di sholat isya depan ada makanan, nggak sah sholat. Atau yang kedua, ya, yatpa'uhu absani. Ente sholat, ya, ente nahan. Yatpa'u absani. Nahan sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Apa yang dua jalan? Cingtut. Cingtut. Cing kentut. Iya. Cingtut nih orang cingtut. Atau lu boker lagi. Cingtut ber. boker ya. Boker nggak boleh tuh sholat, boker. Tuh, seringan keringetan kenapa sholat tuh? Ditakut kayak gimana? Bukan takut malu, mau nahan berak. Gila kalau berketiga sholatnya, Allah Akbar lah bapak. Imam lama lagi, imamnya sobrol aja. Imamnya lama, aduh. Sholat buat nahan berak, nggak sah sholatnya. Makanya imam mikir juga nih. Takut-takut yang sholat kelamaan dia pas punya hajat, qadil hajat, tengah-tengah bacaan belum sujud udah mau keringat. Ini orang nggak biasa di AC, nggak biasa masuk AC, dia sholat ke masjid atau musuh yang ada AC-nya terus orang nggak biasa ke AC masuk AC palanya puyeng. Biar tahu itu banyak yang cerita dengan aneh, nggak palanya puyeng perutnya mules. Kenapa? Tanda-tanda orang miskin. Tanda-tanda orang miskin. Aduh. Enggak juga gitu. Kadang begitu. Itu orang cerita, "Anu sok sholat musala itu perut langsung mules kenapa? AC. Paling puyeng." Kan haram berarti. Dan kalau nggak ada AC kipas doang enak anteng. Ya, karena kesejukan musala di masjid bukan karena AC dan kipas. Sifat muslim yang berada di hatinya, bukan mukiman. Muslim yang berada di hatinya. Di mulut nggak pernah nyakitin orang, di tangan nggak nyakitin orang, adem. Paham itu? Ya kan? Ya, apa ya? Penjarang main bola yang mana? Apa ini? Apa? Yang mana sih? Yamal tapi? Yamal. Markoja kan Yamal. Wih, yang tengah udah tahu, ya kan? Dia nggak ikut-ikutan tahu. Selalu sejuk, ya kan? Di mata umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada mukimat yang ada gampang tertipu. Kita nggak gampang tertipu. Ya, dengan sepak terjang daripada iblis laknatul. Oh, itu sudah sepak terjang iblis bagaimana gua hancurin. Itu subhanallah. Kenapa? Karena kita belajar. Orang belajar nggak ketipu. Dia jikiran nggak belajar, bedakan jikiran yang belajar. Jikiran nggak belajar. Makanya kan dijelaskan kalau kita saling berdoa. Lu mau 13.000 kali jikir, ya 1.000 kali rokaat, tapi nggak pernah tafakur dengan satu ilmu, kalah lu. Jangan nggak itu nggak ngaji kemana? Ada sholat malam 1.000 rokaat. Gila, sholat malam 1.000 rokaat. Hati dia tuh ilmu. Ini sholat malam 7 rakaat, habis sholat subuh, ini sholat malam, habis sholat subuh, ya kan? Inti jangan langsung kencing dulu, inti ambil sempak ini, itu cium tuh sempaknya. Coba ditanya satu, inti sholat 1.000 rakaat, kencing inti diri ke duduk. Itu aja ditanya. Inti jikiran di Bukhari, jikiran kencing inti diri ke duduk. Itu aja tanya. Inti tahu gak najis ainnya, mehoknya, itu aja ditanya. Makanya saking keselnya Rasulullah dikatakan al-abidu nadullah walau kana abidan. Kan serem. Wah, mau kemana itu keren banget. Belum aja udah musola aja. Wah, anak soleh gila. Wah, santai.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Itu subhanallah. Lahir nih. Lahir nih. Jadi nggak dikatakan sholat kalau orang tadi nahan kencing, nahan berak atau nahan kentut, atau ada makanan depan wajah, depan kiblat jadi ada makanan, ya artinya dia dikatakan sholatnya tidak sah, itu makanan, gitu ya. Terus yang terakhir, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini mau di masjid ketemu nggak boleh lompat, ya baru ketemu masjid, habis sholat kusuk baru masjid. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. Fa in tasa'aba ahadakum falyakzim mastata'a. Rahul Muslim wa Tirmidzi fi sholati. Ente Allah masalah lama. Ilmu nih. Diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasa'abu min syaitan, nguap. Itu kalau nguap pas lagi sholat yang lu sholat nih. Wah, jangan ikutin. Lu sholat ngantuk, nguap ikutin, jangan. Ya, jangan ikutin nih, jangan ikutin nguap ini. Kenapa jangan ikutin? Baina tasa'aba ahadakum. Ya. Fa inna minasyaiton, karena nguap itu saya. Fa inna tasaba ahadakum falyaqdim mastatol. Ente 4 sebisa ente. Itu nguap 4. Bis sholat dalam sholat. Ente 4. Kalau nguap nih. Tahu-tahu itu udah nguap malah 4. Bis sholat dalam sholat ente 4. Jangan ente lepas. Hilang kata Allah. Ya kan? Hilang ingatan inti. Udah. Kurang. Rasanya inti sholat kepada munajat kepada Allah tuh udah gitu. Apa yang inti harapkan? Bis sholat tidur langsung. Paham gak? 4 semua semampu inti. Kan kata Rasulullah SAW. Kalau inti nguap Palyak jim mas tatoa 4 semampu kita. Nguap 4. Kalau pas soal yang kalau bagus gitu sekolah gila tuh orang bau mulut. Makan apa tuh? Makan bangkai kali. Makan jengkol lagi bangkai dimakan gila tuh orang. Saking susah daging makan bangkai. Astagfirullahaladzim. Yang buat susah diri sendiri, siapapun dia dekat dengan Allah Ta'ala nggak susah. Ya. Ilmu tuh ngomong ke dunia, dunia, oh dulu nih liman khodaban, dunia. Lu ladenin tuh orang-orang yang ngaji benar, ngaji bu, buat ngaji begini kayak. Kenapa ngaji begini kayak? Ini karomah yang buat hajat orang kabul dibacakan kitab. Karomah, nggak sembarangan bikin kitab. Bukan ente zikir ribuan kali untuk Rasulullah jadi ribuan kali, tapi ente nggak tahu amaliyah daripada Rasulullah. Ini karomah. Subhanallah, karomah. Ini warisan. Ini nggak ada susah. Ya, orang ngaji tapi nggak ada susah. Mari boleh, anak udah datang Arab ini. Anak senang, anak udah bisa ngolin anak adik-adik ada kuliah dengan ibu. Ya, 3 hari ngaji begini doang. Ini kok ngobatin orang buka kitab aja, sembuh. Kenapa? Karomah, Anda gak punya karomah, yang ngarang punya karomah. Bang, Anda gak punya karomah, yang ngarang punya karomah. Di mana karomah? Ketika seorang tahu pandangan tadi, ya Allah, astagfirullahaladzim, gue kemarin sholat nguap, ya Allah, nguap aja. Padahal kan Rasulullah. Jadi tahu pandangan inti. Jadi tahu tipu muslihat setan bagaimana? Tahu. Jadi inti nggak merasa bisa. Jadi dia nggak sombong, ya Allah subhanallah. Ini cara jadi imam ya. Nggak sembarangan jadi imam. Tuh subhan. Itu karomah namanya. Pandangan yang baik yang daripada Rasulullah, bukan cikilan yang baik. Amin. Dari pandangan barulah inti indah untuk berzikir. Dari pandangan barulah inti bisa menyebut nama Rasulullah.
Bukan ente tahu-tahu menyebut nama Rasulullah, nggak pernah tahu pandangan, paham? Ente nak bilang perempuan itu cakep. Perempuan yang cakep tadi ente kata jelek, paham? Ketika ente deketin, akhlaknya jelek nih. Gila, bukan cakep ya, kagak kata jelek. Dan ente akan benci dia untuk selamanya. Ya Rasulullah tidak. Ketika tahu siapa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Nabi Muhammad ini amat. Ini kan kata Nabi Muhammad, ini kan hadis. Ya kan Amalia. Nabi Muhammad kata hadis. Nabi Muhammad Amalia. Barulah kita sebut ya Allah, ya Rasulullah. Ada rasa yang enak lah, kayak kita habis minum-minuman. Rasa manisnya terasa. Lu ngapain gak keluar rumah? Gua baca salawat 75.000 kali. Nah, top. Lu gak ngerasain manisnya. Tapi orang yang tahu amaliyah daripada Rasulullah SAW, ya Allah, dia ingat kesalahannya. Ketika dia kesalahannya, dia terima kasih dengan Rasulullah SAW. Karena lantaran dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah.